Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini akan menceritakan sebuah artikel yang datang dari daerah Sumatera Barat, yaitu asal mula nama Nagari Minangkabau. Mari kita mulai. Dahulu kala di Sumatera Barat tersebutlah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Rakyatnya senantiasa hidup aman, damai, dan tentram. Suatu ketika, ketentraman negeri itu terusik oleh adanya kabar buruk bahwa kerajaan Majapahit di Pulau Jawa akan menyerang mereka. Situasi tersebut tidak membuat para penggawa kerajaan Pagaruyung gentar. Musuh pantang dicari, datang pantang ditolak. Kalau bisa dihindari, tapi kalau terdesak kita hadapi. Demikian semboyan para pemimpin kerajaan Pagaruyung waktu itu. Suatu hari, pasukan kerajaan Majapahit tiba di Kiliran Jauh, sebuah daerah di dekat perbatasan kerajaan Pagaruyung. Di tempat itu, pasukan kerajaan Majapahit mendirikan tenda-tenda sembari mengatur strategi penyerangan ke kerajaan Pagaruyung. Menghadapi situasi genting itu, para pemimpin Pagaruyung pun segera mengadakan sidang. Negeri kita sedang terancam bahaya. Pasukan musuh sudah di depan mata. Bagaimana pendapat kalian? Tanya sang raja yang memimpin sidang tersebut. Ampun Paduka Raja, kalau boleh hamba usul, sebaiknya kita hadapi mereka dengan pasukan berkuda dan pasukan gajah, usul Panglima Perang Kerajaan. Tunggu dulu, kita tidak boleh gegabah, sanggah penasehat raja. Jika kita serang mereka dengan pasukan besar, pertempuran sengit pasti akan terjadi. Tentu saja peperangan ini akan menyengsarakan rakyat. Suasana sidang mulai memanas. Sang raja yang bijaksana itu pun segera menenangkannya. Tenang saudara-saudara, ujar sang raja. Saya sepakat dengan pendapat paman penasehat. Tapi apa usulan paman agar peperangan ini tidak menelan korban jiwa? Pertanyaan sang raja itu membuat seluruh peserta sidang terdiam. Suasana pun menjadi hening. Semua perhatian tertuju kepada penasehat raja itu. Mereka tidak sabar lagi ingin mendengar pendapatnya. Beberapa saat kemudian, penasehat raja itu pun angkat bicara. Ampun Paduka Raja, untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, alangkah baiknya kita ajak berunding saja. Kita sambut mereka di perbatasan, kemudian berunding dengan mereka. Jika mereka menolak, barulah kita tantang mereka dengan adu kerbau, ungkap penasehat raja. Ide yang sangat bagus, kata sang raja. Bagaimana pendapat kalian semua? Setuju Paduka Raja, jawab seluruh peserta sidang serentak. Selanjutnya, sang raja bersama penggawanya pun menyusun strategi
untuk mengalahkan musuh tanpa pertumpahan darah. Sang raja segera memerintahkan kepada putri Datuk Tan Tejo Gerhano untuk menghiasi anak-anak gadisnya dan dayang-dayang istana yang cantik dengan pakaian yang indah. Datuk Tan Tejo Gerhano adalah seorang putri yang memiliki tata krama dan kelembutan. Sifat-sifat itu telah diajarkan oleh Datuk Tan Tejo Gerhano kepada anak-anak gadisnya serta para dayang istana. Setelah semuanya siap, Datuk Tan Tejo Gerhano bersama anak-anak gadisnya serta dayang-dayang istana menuju ke perbatasan untuk menyambut kedatangan pasukan musuh. Mereka pun membawa berbagai macam masakan lezat, makanan-makanan yang begitu enak untuk menjamu pasukan Majapahit. Sementara itu, dari kejauhan, pasukan Pageruyung terlihat sedang berjaga-jaga untuk menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi. Tak lama setelah rombongan Datuk Tan Tejo Gerhano tiba di perbatasan, pasukan musuh dari Majapahit pun sampai di tempat itu. "Selamat datang, tuan-tuan yang budiman," sambut Datuk Tan Tejo Gerhano dengan sopan dan lembut. "Kami adalah utusan dari Kerajaan Pageruyung. Raja kami sangat senang dengan kedatangan tuan-tuan di istana. Tapi sebelumnya silahkan dicicipi dulu hidangan yang kami sediakan. Tuan-tuan tentu merasa lapar dan lelah setelah menempuh perjalanan jauh." Melihat perlakuan para wanita cantik itu, pasukan Majapahit menjadi terheran-heran. Mereka sebelumnya mengira bahwa kedatangan mereka akan disambut oleh pasukan bersenjata. Namun di luar dugaan, ternyata mereka disambut oleh puluhan wanita-wanita cantik yang membawa hidangan yang lezat. Dengan kelembutan para wanita-wanita cantik tersebut, pasukan Majapahit pun mulai goyah untuk melancarkan serangan. Hingga akhirnya menerima tawaran itu. Setelah pasukan Majapahit selesai menikmati hidangan dan beristirahat sejenak, Datuk Tan Tejo Gerhano segera mengajak pemimpin mereka ke istana untuk menemui sang raja. "Mari tuan, raja kami sedang menunggu tuan di istana," bujuk Datuk Tan Tejo Gerhano dengan santun. "Baiklah, saya akan segera menemui raja kalian," jawab pemimpin pasukan itu. Setiba di istana, Datuk Tan Tejo Gerhano langsung mengantar pemimpin pasukan itu masuk ke ruang sidang. Di sana sang raja bersama penggawanya terlihat sedang duduk menunggu. "Selamat datang tuan," sambut sang raja. "Mari silahkan duduk." "Terima kasih, Paduka," ucap pemimpin itu. "Ada apa gerangan tuan kemari?" tanya sang raja pura-pura tidak tahu. "Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Pageruyung. Kami pun harus kembali membawa kemenangan," jawab pemimpin itu. "Oh, begitu," jawab sang raja sambil tersenyum. "Kami memahami tugas tuan, tapi bagaimana kalau peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau? Tujuannya adalah untuk menghindari pertumpahan darah di antara pasukan kita." Pemimpin pasukan Majapahit pun terdiam. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia pun menyetujui usulan sang raja. "Baiklah, Paduka Raja. Kami menerima tawaran Paduka," jawab pemimpin itu. Akhirnya kedua belah pihak bersepakat untuk beradu kerbau.
Jika kerbau milik sang raja kalah, maka kerajaan Pagaruyung dinyatakan takluk. Tapi jika kerbau milik Majapahit kalah, mereka akan dibiarkan kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Dalam kesepakatan tersebut tidak ditentukan jenis maupun ukuran kerbau yang akan dijadikan aduan. Oleh karena itu, ingin memenangi pertandingan tersebut, pasukan Majapahit pun memilih seekor kerbau yang paling besar, kuat dan tangguh. Sementara itu, sang raja memilih seekor kerbau yang masih menyusu. Namun pada mulut anak kerbau itu dipasang besi runcing yang berbentuk kerucut. Sehari sebelum pertandingan itu dihelat, anak kerbau itu segera dibuat lapar dengan segera dipisahkan dari induknya. Keesokan harinya, kedua kerbau aduan segera dibawa ke gelanggang sebuah padang yang luas. Para penonton dari kedua belah pihak pun sedang berkumpul di pinggir arena untuk menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung sengit tersebut. Kedua belah pihak pun bersorak-sorak untuk memberi dukungan pada kerbau aduan masing-masing. "Ayo kerbau kecil, kalahkan kerbau besar!" teriak penonton dari pihak Pagaruyung. Dukungan dari pihak pasukan Majapahit pun tak mau kalah. "Ayo kerbau besar, cincang saja anak kerbau ingusan itu!" Suasana di tanah lapang itu pun semakin ramai. Kedua kerbau aduan telah dibawa masuk ke dalam arena. Suasana pun berubah menjadi hening. Penonton dari kedua belah pihak terlihat tegang. Begitu kedua kerbau tersebut dilepas, kerbau milik Majapahit terlihat beringas dan liar. Sementara itu, anak kerbau milik Pagaruyung segera memburu hendak menyusu pada kerbau besar itu karena mengira itu adalah induknya. Tak ayal, perut kerbau milik Majapahit pun terluka karena tusukan besi runcing yang dipasang di mulut anak kerbau milik Pagaruyung. Setelah beberapa kali tusukan, kerbau milik Majapahit akhirnya roboh dan terkapar di tanah. Melihat kejadian itu, penonton dari pihak Pagaruyung pun bersorak-sorak gembira. "Manang Kerbau!" demikian teriak mereka. "Manang Kerbau! Manang Kerbau!" demikian teriak mereka. Akhirnya pasukan Majapahit dinyatakan kalah dalam pertandingan tersebut. Mereka pun diizinkan kembali ke Majapahit dengan damai. Sementara itu, berita tentang kemenangan kerbau Pagaruyung tersebar ke seluruh pelosok negeri. Kata Manang Kerbau yang berarti menang kerbau pun menjadi pembicaraan di mana-mana. Lama-kelamaan, pengucapan kata Manang berubah menjadi Minang. Sejak itulah tempat dinamakan Nagari Minangkabau, yaitu sebuah nagari atau desa yang bernama Minangkabau. Sebagai upaya untuk mengenang peristiwa tersebut, penduduk negeri Pagaruyung merancang sebuah rumah rangkian atau loteng, atapnya menyerupai bentuk tanduk kerbau. Konon, rumah itu dibangun di perbatasan tempat pasukan Majapahit dijamu oleh para wanita-wanita cantik Pagaruyung. Demikianlah saudara-saudaraku asal mula nama Nagari Minangkabau dari Sumatera Barat. Cerita di atas hanyalah sebuah legenda yang tidak mesti sesuai dengan fakta sejarahnya. Terlepas dari benar atau salah cerita di atas, yang penting adalah pesan moral yang terkandung di baliknya. Salah satu pesan moral yang dapat dipetik adalah bahwa penyelesaian sebuah masalah tidak harus selalu diakhiri dengan kekerasan. Masih banyak jalan lain yang masih ditempuh. Salah satunya adalah perundingan. Demikianlah saudara-saudaraku, itulah sebuah cerita yang mengandung hikmah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.